Telah terkubur 20 hari, bisakah forensik mengungkap misteri? Polisi membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri. Otopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan dan mampukah ekshumasi menguak fakta dan menjawab semua kejanggalan? Untuk membahas selengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami ahli forensik Dr. Dian Novita. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas David. Ya, Dok, dalam kasus kematian Sutrimo yang dinilai janggal, ya, seberapa penting ekshumasi untuk mengungkap cause of death yang sebenarnya? Ya, terima kasih Mas David. Jadi untuk mengungkap sebab kematian, bila ada dugaan kematian tidak wajar, salah satu cara dan menjadi cara yang paling tepat adalah dengan memeriksa jenazah tersebut melalui pemeriksaan luar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau otopsi. Karena dalam kasus ini kondisi saudara S sudah dalam kondisi meninggal dunia dan dimakamkan, maka tindakan yang dilakukan adalah ekshumasi atau penggalian kubur yang tentunya diharapkan nanti pemeriksaan jenazah ini bisa menemukan bukti-bukti secara medis dan bisa dibuktikan secara ilmiah untuk mencari sebab matinya seperti apa. Baik, Sutrimo ini kan sudah dimakamkan 20 hari ya. Apakah dalam rentang waktu tersebut penyebab kematian masih dapat diketahui secara akurat begitu? Ya, tentu waktu atau jeda kematian dari kronologi kejadian hingga dilakukan pemeriksaan itu sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan yang akan didapat. Kaitannya dengan kondisi jenazah yang mengalami proses pembusukan itu tentu akan berpengaruh terhadap keakuratan dari hasil pemeriksaan. Namun saya yakin bahwa tim pelaksana akan berupaya semaksimal mungkin dengan adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan ketelitian serta adanya kolaborasi dari antar ahli. Di sini sudah melibatkan dari beberapa institusi terkait dengan dokter forensik dari PDFMI, dari akademisi maupun dari fungsional, dan tentu saja melibatkan dari ahli histopatologi, patologi anatomi, ahli toksikologi, dan ahli DNA. Tentu nanti diharapkan hasilnya memiliki keakuratan dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Oke, tadi ada 3 hal itu yang disebutkan dari pihak oleh Prof. Siapa tadi pas konvers dengan pihak kepolisian ya. Ada histopatologi lalu DNA juga ya. Ahli DNA, ahli toksikologi dan juga toksikologi. dihadirkan. Nah, untuk yang pertama dulu tadi itu apa yang dicari untuk mendapatkan apa dari histopatologinya? Ya, baik Mas David. Dalam pemeriksaan ekshumasi yang dilanjutkan otopsi ini tentu kita harus melihat secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan luar itu untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tanda kekerasan yang lain ya. Di antaranya apakah ada luka-luka karena kekerasan tumpul, kekerasan tajam atau senjata api, dan termasuk tanda-tanda dugaan keracunan apabila masih bisa ditemukan ketika dalam kondisi 3 minggu ini. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi itu harapannya adalah untuk melihat organ-organ yang ada di dalam, apakah ada kemungkinan penyebab lain seperti penyakit misalnya ya, atau termasuk pengambilan sampel-sampel organ yang nanti akan dilanjutkan untuk pemeriksaan toksikologi dan histopatologi untuk mencari apakah masih ada zat-zat yang tersisa atau residunya yang bisa memberikan petunjuk apakah sebab kematiannya ke arah sana. Baik, apa ada perbedaan informasi yang bisa diperoleh dari otopsi terhadap jenazah yang masih baru dengan yang setelah ekshumasi? Iya, perbedaan itu tentu akan berpengaruh juga terkait dengan hasil pemeriksaan. Semakin cepat untuk dilakukan pemeriksaan dari waktu kejadian yang terjadi di hari H misalnya ya, maka akan lebih akurat dan lebih memiliki penampakan luka-luka yang ada, kemudian organ-organ termasuk cairan-cairan tubuh yang mungkin masih bisa terperiksa dengan baik ya. Tentu dengan jeda waktu ini menjadi tantangan tersendiri untuk tim forensik untuk bisa melihat ya tanda-tanda baik dari perlukaan maupun zat-zat yang masih tersisa di organ-organ tersebut. Oke, nah ini salah satu dugaannya Sutrimo ini diracun ya, ini dugaan aja. Apakah racun masih bisa terdeteksi setelah jenazah dikuburkan selama beberapa minggu? Iya, racun itu juga bermacam-macam zat Mas David ya.
Ya, jadi kalau ada beberapa zat yang memang masih bisa dapat ditemukan dalam hitungan hari ataupun minggu ya, tentu ini tergantung dari satu kondisi jenazahnya seperti apa dan kecepatan pembusukan dari mayat tersebut serta pH lingkungan yang berada di makam tersebut. Maka kasus-kasus serupa biasanya dokter forensik akan mengambil juga selain sampel pada organ atau sampel cairan tubuh yang masih ada, tanah di sekitar dari jenazah di dalam makam itu juga akan dilakukan pengambilan sampel. Oke, nah jika nih ya organnya sudah mengalami pembusukan, sampel apa yang masih dapat digunakan untuk pemeriksaan toksologi? Rambut kah, kuku, tulang, jaringan atau cairan tertentu? Ya, apapun jaringan, terutama yang kaitannya dengan sampel toksikologi bisa diambil ya. Kalau darah mungkin sudah rusak atau lisis ya, jaringan-jaringan lain yang bisa diambil diantaranya lambung, saluran sampel-sampel saluran pencernaan seperti kerongkongan, kemudian apabila curiga bahwa zat ini masuk melalui saluran pernafasan, tentu sampel-sampel di swab tenggorok ataupun di paru-paru ya, dan organ-organ lain yang bisa diambil tentu bisa memberikan petunjuk yang akan lebih lengkap dan memiliki akurasi yang lebih bagus. Oke, jenis racun apa sih dok yang relatif mudah terdeteksi setelah kematian dan jenis apa yang justru cepat hilang atau terurai setelah kematian? Zat-zat toksikologi itu juga jenisnya banyak sekali dan tergantung juga dipengaruhi oleh jenis zatnya, kemudian cara masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian berapa kadar yang dikonsumsi oleh jenazah tersebut. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk melihat apakah masih ada sisa atau residu zat-zat tersebut di dalam tubuh. Ya itu Beberapa jenis zat racunnya juga, contohnya apa aja ya? Yang beberapa contohnya misalnya sianida ataupun arsen ya, ataupun zat-zat narkotika yang lain itu juga bisa berpotensi juga menyebabkan gangguan pada tubuh. Oke, untuk arsenik atau sianida tadi itu relatif mudah terdeteksi setelah kematian atau justru hilang gitu, cepat terurai? Iya, tergantung banyak faktor Mas David ya. Jadi pertama tadi dari bentuk sediaannya, apakah zat tersebut berupa cairan atau dalam bentuk makanan atau dicampur dengan zat-zat lain misalnya dalam mengkonsumsi, kemudian berapa banyak yang diminum atau dimakan ya. Kemudian ada beberapa zat juga yang memiliki karakteristik gampang menguap gitu ya ketika terkena udara ataupun tercampur dengan zat lain. Baik, nah ini kan Sutrimo ditemukan dengan mulut berbusa ya. Dari perspektif forensik, apakah kondisi seperti ini merupakan petunjuk keracunan atau justru bisa karena penyebab lain? Ya, temuan adanya busa halus itu masih banyak kemungkinan Mas David ya. Artinya apakah busa halus ini berasal dari saluran pernafasan atau saluran pencernaan terlebih dahulu. Kalau di saluran pencernaan maka dapat muncul busa halus apabila terganggu saluran nafasnya, misalnya terjadi sumbatan pada jalan nafas ya. Atau kalau busa halus ini keluar dari saluran pencernaan tentu juga masih banyak juga ya kemungkinan-kemungkinan lainnya, misalnya pada dugaan kasus keracunan ya, kemudian mungkin ada muntahan karena suatu penyakit ya. Nah, ini yang harus diteliti secara menyeluruh, kemudian melihat langsung dari organ yang ada, maka ini pentingnya untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah. Baik, nah ini Ex-Kabareskrim Polri Susno Duhaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya terlambat. Meski demikian langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Kita simak dulu cuplikannya. Siap. Nilai terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok 11 Agustus. ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo. Iya, baik. Jika seorang meninggal ya dok, tadi kan disampaikan ini agak sedikit terlambat begitu. Jika seorang meninggal karena racun, tanda apa yang biasa ditemukan di organ atau jaringan tubuh
pasca ekshumasi? Ya, temuan yang bisa didapatkan pada dugaan keracunan saat dilakukan pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam, tentu tanda-tanda keracunan tergantung pada zat tadi yang masuk ke dalam tubuh. Apakah menimbulkan erosif atau tidak ya? Di antaranya akan muncul ya gejala-gejala tanda mati lemas ya, artinya dengan zat tersebut itu menyebabkan gangguan pernafasan ataupun menyebabkan gangguan pada saraf ya, tentu akan muncul kurangnya oksigen di dalam tubuh yang akan muncul sebagai tanda-tanda mati lemas. Kemudian muntahan itu juga bisa muncul juga apabila terjadi keluarnya ya naiknya dari tekanan di dalam lambung ataupun gejala-gejala lain yang bisa muncul dari keracunan tersebut. Baik, bisakah pemeriksaan forensik membedakan antara keracunan yang disengaja, overdosis obat, paparan zat tak sengaja, dan juga kondisi medis alami gitu? Iya. Jadi dalam penata laksanaan kasus-kasus seperti ini ya, tentu selain membuktikan ada tidaknya zat tersebut di dalam tubuh, selanjutnya adalah pemeriksaan toksikologi ini juga bertujuan untuk melihat seberapa banyak kadar estimasi kadar yang dikonsumsi. Nah, tentu kalau sudah ada angka berapa estimasi kadar yang dikonsumsi, kita akan pikirkan apakah dosis tersebut mematikan. Nah, terkait dengan apakah zat tersebut cara masuknya diminum sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain, maka itu butuh pendalaman dari penyidik di tahap penyidikan. Baik, dok, kalau jaringan lunak sudah busuk, apakah cedera pada tulang atau struktur leher itu masih bisa jadi petunjuk? Iya. Tentu ini menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri ketika ekshumasi sudah dilakukan dan jeda waktu 3 minggu dari kejadian yang dilaporkan ya. Tentu proses pembusukan sudah berjalan ya, jaringan lunak, kulit dan lain-lain tentu sudah mulai agak berubah ya. Tetapi tentu dengan keilmuan forensik ya, dengan tampilan luka yang ada, dengan pewarnaan warna yang ditampilkan pada kulit itu bisa memberikan petunjuk, dan ini akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan histopatologi tadi. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah betul terjadi reaksi luka melalui sel-sel peradangan ya, atau sel-sel inflamasi nanti yang bisa dilihat lewat pemeriksaan histopatologi tadi. Sehingga kalau sudah ada gejala-gejala tadi yang dilihat dari pemeriksaan luar, luka sudah didapatkan misalnya ya, kemudian terkonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi, ini memberikan benang merah bahwa betul terjadi kekerasan atau tidak pada jaringan tubuh tersebut. Oke, dalam forensik kan ada istilah cause of death dan juga ada manner of death ya. Apa perbedaannya dan mana yang bisa ditentukan melalui otopsi? Iya. Jadi lebih mudahnya dengan bahasa awam Mas David ya. Jadi kematian itu ada 2 cara ya, yaitu caranya apakah cara wajar atau tidak wajar, natural atau unnatural death. Yeah. Mati wajar itu cuma 2 ya. Kemungkinan mati wajar itu yang pertama adalah karena penyakit ya, penyakit-penyakit yang memang bisa menyebabkan kematian. Maka penting untuk dilakukan wawancara mendalam ya kepada keluarga, apakah ada riwayat penyakit yang dialami oleh korban ketika sebelum meninggal ya. Kemudian yang kedua karena faktor geriatri atau penuaan. Jadi kalau sudah tua ya secara metabolisme tubuh tentu akan mengalami penurunan. Jadi wajar juga apabila terjadi kematian. Nah, di luar 2 ini maka termasuk dalam kematian yang tidak wajar ya. Di antaranya apakah kematian ini karena kecelakaan ataupun karena dugaan tindak pidana. Nah, apabila ini kematian termasuk dalam dugaan tindak pidana, maka tugas selanjutnya adalah adakah orang yang bertanggung jawab atau yang melakukan tindak pidana tersebut. Makanya ini tentu butuh kecepatan, ketepatan dari penyidik ya untuk melakukan proses penyidikan. Nah, apabila kematian ini dari hasil otopsi ataupun pemeriksaan penunjang lainnya disimpulkan penyebab kematiannya ke arah yang mati wajar atau natural death ya, misalnya ke arah penyakit ya, tentu saja penyidikan harus dihentikan karena memang penyebab kematian tidak ada unsur pidana. Tetapi kalau ternyata dari hasil pemeriksaan didapatkan ada kekerasan ataupun dugaan keracunan tadi misalnya terpenuhi, maka PR selanjutnya adalah apa yang menyebabkan sebab kematian itu, siapa begitu ya. Nah, ini nanti sudah menjadi ranahnya dari penyidik. Baik. Nah, jika seseorang ditemukan meninggal tidak langsung diotopsi ya, informasi forensik apa yang berpotensi hilang, dok? Ya, jadi kalau tidak langsung diotopsi atau tidak langsung dilakukan pemeriksaan ya, tentu ini akan
mengurangi informasi-informasi termasuk bukti-bukti medis yang ada ya. Misalnya zat-zat yang muntahan di awal ataupun misalnya darah yang harusnya di awal bisa lebih fresh untuk sebagai sampel pemeriksaan toksikologi ya. Nah, ini akan terlewat ya. Tentu penting juga untuk memberikan pemahaman ya kepada orang atau masyarakat ataupun terutama tenaga medis yang menangani awal, apabila ada kecurigaan kematian yang tidak wajar, maka apa yang perlu dilakukan gitu ya, termasuk segera untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Baik, berarti ada potensi yang hilang ya, informasi-informasi yang nggak akan ditemukan karena sudah 21 hari begitu. Nah, apakah hasil dari ekshumasi yang tidak menemukan racun otomatis berarti bahwa korban tidak diracun? Iya, tentu kita tidak bisa berasumsi sebelum ada bukti ya Mas David ya. Artinya pembuktian forensik itu juga sifatnya saintifik, harus ilmiah, harus berdasarkan bukti-bukti yang ada ya. Dan pemeriksaan medis ini nanti menjadi salah satu alat bukti yang akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain, termasuk informasi dari olah TKP ya misalnya ya, atau ada informasi dari saksi-saksi atau petunjuk lain ya yang akan melengkapi kesimpulan nanti dari penyidikan apakah betul ke arah tindak pidana atau tidak. Oke, bagaimana seorang ahli forensik gitu ya menentukan apakah kadar, tadi Anda sempat menyebutkan sih, cuma saya agak penasaran juga, apakah kadar suatu zat itu masih dalam batas terapeutik, sudah toksik atau bahkan fatal? Iya. Jadi untuk menentukan apakah dosis suatu zat atau racun itu bersifat mematikan atau tidak, tentu ada kajian ilmiah terkait dengan penelitian-penelitian di bidang toksikologi, Mas David ya, itu yang akan menjadi rujukan tim ya untuk melakukan diskusi ilmiah apakah zat tersebut benar menyebabkan kematian pada orang tersebut atau tidak. Baik, jika Anda menjadi dokter tim forensik kasus ini, 3 hal apa yang paling penting diperiksa untuk menjawab wajar tidaknya kematian Sutrimo? Iya, 3 hal penting yang bisa untuk menjawab ya, tentunya adalah dari 3 proses itu, pemeriksaan luar yang akurat ya, kemudian pemeriksaan dalam secara teliti, dan pemeriksaan penunjang ya yang dibutuhkan untuk mensupport ya ada tidaknya ke arah sebab kematian yang tidak wajar. Baik, tadi kan ada sedikit pemeriksaan dalam ya, tapi kalau yang diambil itu sebenarnya hanya sebatas di bagian tisu gitu ya, lapisan-lapisan, atau itu memang seperti tulang-tulang dan yang keras sifatnya gitu, itu juga diambil sampelnya? Pengambilan sampel biasanya adalah organ-organ dalam seperti lambung ya, hati ya, terutama organ-organ yang memang berpotensi terpapar oleh zat racun tersebut, Mas David. Oke, jadi hanya itu berarti tidak semuanya dibongkar begitu ya? Ya, tidak, dan itu hanya pengambilan sebagian sampel saja ya. Dan selesai dilakukan tindakan otopsi pun ya, organ akan dikembalikan seperti semula, kemudian dirapikan dan juga tetap mendapatkan hak sesuai dengan pemulasaran agama dan sukunya. Baik, terima kasih Dr. Dian Novita, Wasekjen PDFMI Indonesia, sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga kita bisa mendapatkan kebenarannya ya, karena ini memang masyarakat di tengah hiruk pikuk ekonomi dan juga banyak peristiwa-peristiwa ini, salah satunya membuat penasaran ini dibunuh atau enggak, sebab ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari busa di mulutnya pada saat diantar, dan berdekatan pula dengan peristiwa-peristiwa ex-Jampitsus pada saat itu ya, digeledah rumah. Jadi ini menimbulkan kecurigaan tengah masyarakat, dan semoga ada jawabannya. Terima kasih sekali lagi, Dok. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore. Setelah berlangsung selama 3,5 jam, proses ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah selesai dilakukan. Ya, proses ekshumasi atau pembongkaran makam Sutrimo melibatkan personel gabungan dari ahli forensik Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas. Bongkar makam dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Otopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan. Dalam proses ini, tim forensik mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium histopatologi, toksikologi, dan identifikasi DNA. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan
mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi, nah nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA.